kita akan masuk persamaan nilai mutlak. Contoh soal yang akan kita bahas seperti yang ada di slide. Nilai mutlak 7 kurang 2x kurang 11 sama dengan 14. Nah, untuk mengerjakan ini, kalau kita perhatikan bentuk dari soal ini, bentuk soal ini sekarang ini sedang berantakan karena ada konstanta yang mengasar ke seruas kiri. Nah, agar bisa kita kerjakan, maka konstanta ini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan agar dia seperti bentuk umumnya. Maka untuk memindahkannya adalah jika dia negatif, pindah ruas jadi positif. Kita tulis dulu nilai mutlak 7 kurang 2x berarti sama dengan 14. Negatif 11 pindah ruas jadi positif 11 tambah 11, maka dia akan menjadi nilai mutlak 7 kurang 2x sama dengan 25. Nah, setelah soalnya kita sempurnakan, untuk menjawab soalnya ada dua cara. Kita masuk ke cara yang pertama dulu. Cara pertama ya bentuk umumnya adalah seperti ini. Jika nanti ada soal fx, nilai mutlak fx sama dengan a, maka untuk menghilangkan tanda mutlak ini kita lakukan dengan cara yang pertama, fx nya kita buat sama dengan a nya positif, atau fx nya sama dengan a nya kita kali dengan minus. Ini fx yang positif itu adalah yang ini. Setelah kita bagi maka tanda mutlaknya hilang. Kemudian ini untuk yang negatif, maka tanda mutlaknya. Jika kita ingin mencari nilai x nya, maka x nya harus tinggal sendiri di ruas kiri. Berarti semua bilangan, semua angka harus pindah ruaskan. Kita mulai dari konstanta. Kita mulai dari angka 7. Berarti kalau 7 jika dipindah ruaskan, maka dia menjadi positif 7, pindah ruas jadi minus 7. Maka minus 2x sama dengan 25 kurang 7 berapa? Iya, 18. Setelah itu, kan tadi saya bilang bahwa x-nya harus tinggal sendiri, maka minus 2 ini pun harus dipindahkan. Nah, karena minus 2 ini bentuk perkalian dengan si x, maka perkalian jika kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Maka 18 jadi dibagi dengan minus 2. Tandanya tidak berubah. Kalau dia perkalian, pindah ruas, tandanya tidak berubah. Hanya bentuknya aja yang berubah menjadi bentuk pembagian. Maka 18 dibagi minus 2 sama dengan, berarti x-nya adalah minus 9. Ini adalah x yang pertama. Kita lanjut ke x yang kedua. Ini pun seperti itu. 7-nya kita pindah ruaskan agar si x-nya bisa tinggal sendiri. Nanti kita buat minus 2x sama dengan minus 25. 7 pindah ruas menjadi minus 7. Kemudian minus 2x sama dengan minus 25 kurang 7 berapa? Iya, minus 32. X-nya harus tinggal sendiri, maka minus 2 harus pindah ruas. Minus 2-nya bentuk perkalian, maka dia jadi pindah ruas jadi bentuk pembagian. Minus 32 dibagi minus 2. Maka x-nya adalah minus 32 dibagi minus 2. Sudah pasti jawabannya adalah positif. 32 dibagi 2, maka jawabannya adalah positif 16. Nah, ini kalau menggunakan cara pertama,
Jawabannya X yang pertama adalah minus 9, X yang kedua adalah 16. Nah sekarang kita masuk ke cara kedua. Kalau kita masuk ke cara kedua, sudah pastilah jawabannya pun akan sama. Nah coba kita buktikan apakah sama nanti kita dapat. Nah cara yang kedua adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan pun kita kuadratkan. Langsung saja 7 kurang 2X sama dengan 25. Ini ada catatan kecil untuk menjelaskan itu. Nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Kemarin ini sudah Bapak kasih di sifat-sifat di dalam LKPD-nya, bahwa nilai mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Awal pembelajaran, jika ditanya nilai mutlak 2, maka jawabannya adalah berapa? 2. Kemudian ketika saya ganti A nya menjadi minus 2, maka nilai mutlak minus 2 adalah ya tetap saja 2, ya kan? Nah, kemudian kita berpindah ke bentuk akar ini. Kita ganti A nya menjadi 2 sama seperti yang tadi, maka 2 kuadrat sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan akar 4 berapa? 2, sama kan jawabannya. Kemudian kita ganti A nya menjadi minus 2, maka minus 2 kuadrat sama dengan 4, akar 4 sama dengan berapa? 2, tetap sama jawabannya. Lah kok sama? Nah, justru karena sama, maka nilai mutlak mengatakan justru karena sama, maka ini bisa kita pakai konsepnya ke dalam persamaan nilai mutlak. Nah, untuk menghilangkan nilai mutlak ini, kita bentuk dia ke dalam bentuk akar. Ruas kiri kita akarkan, ruas kanan kita akarkan. Setelah itu, nah akar dengan akar, jika kita sama-sama bagi, maka akarnya habis. Nah, yang tinggal adalah 7 kurang 2X pangkat 2 sama dengan 25 kuadrat. Maka ini sama dengan bentuk umumnya tadi, bentuk rumus cara kedua tadi. F kuadrat X sama dengan A kuadrat. Nah, dianggap bahwa akar ini sudah hilang atau sudah habis dibagi. Oke, maka langkah berikutnya kita akan mengkuadratkan fungsi ini. Gimana cara mengkuadratkan fungsi ini? 7 kurang 2X kita kuadratkan, gimana caranya? Nah, kemarin juga sudah saya kasih rumusnya. A nya adalah 7 dan B nya adalah minus 2X. Nah, cara mengkuadratkannya adalah pertama A nya kita kuadratkan dulu. A nya tadi berapa? 7, berarti 7 kuadrat ya 49. Kemudian dikurang 2 kali A. A nya berapa tadi? 7. 2 kali 7 14. Kemudian dikali B nya tadi minus 2X. 14 kali minus 2X minus 28X. Kemudian tambah B nya berapa tadi? B nya adalah minus 2X. Kita kuadratkan 2 kuadrat 4 dan X kuadrat ya X kuadrat. Nah, sama dengan jangan lupa 25 pun kita kuadratkan. 25 kuadrat sama dengan 625. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita susun terlebih dahulu pangkat tertinggi sampai pangkat terendahnya agar kelihatan tidak bingung kita melihatnya. Nah, kita susun 4X kuadrat kurang 28X, kemudian tambah 49, 625. Karena ini persamaan kuadrat, maka semua bilangan harus kita satukan menjadi dalam satu ruas. Maka kalau 625 kita pindah ruaskan, hasilnya adalah
jadi minus 625. Karena di ruas kanan semua sudah kita pindahkan ke ruas kiri, maka di ruas kanan tinggal 0. Berikutnya adalah kita kurangkan ini. Maka yang ini kita tulis ulang, 4x kuadrat dikurang 28x. Kemudian 49 kurang 625. Berapa? Yaitu minus 576. Sama dengan 0. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita mencari nilai x-nya. Kalau dalam persamaan kuadrat, untuk mencari nilai x-nya adalah dengan cara memfaktorkan. Kita memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Nah, ini kan angkanya besar-besar ini. Memfaktorkannya pun pasti akan sulit. Nah, untuk itu kita bisa mengecilkannya dulu atau menyederhanakannya dulu. Kita bagi dia itu sama-sama dibagi 4. Maka jika dia dibagi 4, 4x kuadrat dibagi 4 sama dengan x kuadrat. Minus 28x dibagi 4 sama dengan 7x. 576 dibagi 4 sama dengan 144. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Setelah itu adalah kita memfaktorkan yang sudah kita sederhanakan tadi. Cara memfaktorkannya langsung saja seperti biasa yang pernah kamu pelajari di SMP. Kita dikalikan dia hasilnya minus 144. Berapakah bilangan jika dikali dia hasilnya adalah minus 144 dan jika dijumlah hasilnya adalah 7. Berapakah bilangan itu? Jika dikali di hasilnya minus 144, jika dijumlah di hasilnya 7. Berapakah bilangan itu? Bilangan itu antara 9 dan 16. Supaya hasil penjumlahannya nanti minus, sudah pastilah yang paling kecil itu positif, yang paling besar itu negatif. Kalau kita buktikan ini, kita buktikan. Kalau kamu ragu, x dikali x kuadrat, x dikali 16, minus 16x, ingat ya, minus 16x, 9 kali x, 9x, minus 16x tambah 9, sudah pastilah minus 7x. 9 dikali minus 16 sama dengan minus 144. Oke? Berarti faktor kita itu benar. Nah, kemudian setelah difaktorkan, kita cari nilai x-nya. Kita buat kedua persamaan ini sama dengan 0. X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua adalah x dikurang 16 sama dengan 0. Setelah itu kita cari x-nya. Agar x-nya tinggal sendiri, maka 9 harus pindah ruas. X sama dengan positif 9 pindah ruas menjadi minus 9. Nah, ini x yang pertama dapat. Kemudian masuk kita ke x yang kedua. X dikurang 16 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan minus 16 pindah ruas. Minus pindah ruas jadi positif 16. Lah, ini kan sama. Ada di sini tadi x-nya minus 9, di sini pun x-nya minus 9. Kemudian di sini x-nya 16, di sini pun x-nya 16. Oh, berarti ini adalah x yang akan membuat benar soal kita ini. Yang akan membuat benar soal kita ini. Yang akan membuat benar soal kita ini. Masa akan membuat benar soal kita ini? Kalau tidak percaya, kita buktikan dia. Kita harus buktikan apakah nilai x ini benar. Maka cara buktikannya adalah dengan substitusi langsung. X yang di soal pertama tadi, kita substitusikan, kita pilih salah satunya. Kita mulai dari minus 9. Jika kita substitusikan nanti minus 9, maka nanti hasil dari substitusi ke ruas kiri ini akan sama dengan hasil yang ada di ruas kanan jika x-nya benar. Coba kita substitusikan x-nya jadi minus 9. Maka 7 dikurang 2, x-nya kita ganti minus 9, dikurang 11.
Sama nggak itu dengan 14? Minus 2 kali minus 9 positif 18. 7 tambah 18 dikurang 11 berapa? Ya 14. Oh, berarti sama. Untuk X yang pertama benar. Untuk X yang kedua 16, apakah ini benar? Untuk membuktikannya, kamu sendiri yang buktikan di bukumu. Oke? Sekian dulu untuk contoh soal yang terakhir ini. Semoga kamu mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.